Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman sekalian. Nah, jadi di video ini kami dari kelompok 1 mata kuliah kepemimpinan ingin menampilkan deretan video bakat dari masing-masing anggota kelompok 1 yang dimana terdiri dari 7 orang dan masing-masing mempunyai bakatnya yang berbeda tentunya, yang dimana video ini kami tujukan untuk memenuhi ujian tengah semester dan atau middle test mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Ibu Gusturina. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke, jadi di sini aku Rian, izin mau menampilkan dua jenis bakat yang bakalan aku tampilkan. Yang pertama ada face over atau an announcement di bandara dan presenter atau pembawa berita. Nah, untuk yang pertama ada pengumuman pada saat boarding. Selamat menyaksikan. Mohon perhatiannya kepada para penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GE32 tujuan Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. Dipersilakan masuk melalui pintu A13. Terima kasih. Mohon perhatian. Your attention please, passengers of Garuda Indonesia flight number GE32 tujuan the International Airport Surabaya. Please boarding from door A3010. Thank you. Nah, kemudian yang kedua ada pengumuman pada saat mau landing di dalam pesawat. Selamat menyaksikan. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di Jakarta. Kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Kami persilakan kepada Anda untuk tetap duduk hingga pesawat benar-benar berhenti dalam keadaan sempurna pada tempatnya. Dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Berakhirlah sudah penerbangan kita pada hari ini atas nama Lion Air Kapten Anton dan seluruh awak pesawat yang bertugas mengucapkan selamat jalan dan semoga dapat berjumpa lagi pada penerbangan Lion Air di lain waktu. Sebelum meninggalkan pesawat, kami ingatkan kembali kepada Anda untuk memeriksa kembali bagasi kabin Anda agar tidak ada barang yang tertinggal. Para penumpang dengan lanjutan penerbangan dipersilakan lapor di bagian pindah pesawat di ruang penerbangan. Terima kasih. Nah, oke, yang selanjutnya ada presenter atau pembawa berita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Nuriansa dalam acara seputar berita edisi Kamis 11 Maret 2019 untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak 3 hari terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah di ibu kota terendam banjir. Di antaranya perumahan Bumi Jaya, Kemang, Jakarta Selatan dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Anggota tim SAR gabungan telah mengevakuasi warga terutama lansia dari rumah terdampak banjir. Banjir juga merendam wilayah Grogol, Jakarta Barat hingga Rabu siang beberapa lokasi di Cipinang, Melayu memiliki ketinggian air lebih dari 60 cm. Langkah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespon banjir yang terjadi 2 hari terakhir di Jakarta, yaitu mengutamakan evakuasi warga yang menjadi korban banjir. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyebut banjir Jakarta diperparah dengan air kiriman dari hulu. Namun, pihaknya telah menyiagakan sejumlah air agar banjir tidak merendam kawasan utama di ibu kota. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat harus tetap waspada terhadap peningkatan curah hujan wilayah Jabodetabek. Berikut liputan selengkapnya. Hai, perkenalkan, nama aku Siti Ramadhaniati, NIM 191031212223. Video ini untuk memenuhi tugas UTS kepemimpinan. Bakat aku yaitu menulis dan juga mengarang sebuah puisi. Bakat ini adalah hobi yang menyenangkan bagi aku. Dan ini hasilnya.
sampai Merauke, dari timur sampai Pulau Rote, Indonesia tanah airku, Indomie seleraku, Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Ini kita sayang, kita mau kita penghuni semua yang suka mau dengar, kalau nyanda mau dengar, kita nyanda mau kisah. Ini kita sayang, kita mau kita penghuni semua yang suka mau dengar, kalau nyanda mau dengar, kita nyanda mau kita penghuni semua. Halo guys, kembali lagi bersama aku Dani. Di episode podcast pada kali ini kita bakalan ngebahas mengenai self-care dan juga self-love. Pernah gak sih kalian ngebandingin diri kalian dengan orang lain? Seperti misalnya kalian ngebandingin diri kalian dalam hal fisik. Mungkin teman kalian lebih tampan, atau teman kalian lebih cantik, ataupun lain-lainnya. Mungkin kalian juga sering membandingkan diri kalian dengan kemampuan orang lain. Misalnya teman kalian jago dalam berhitung, atau teman kalian jago dalam presentasi, atau teman kalian jago dalam hal-hal yang lain. Dan mungkin hal tersebut membuat kita down, karena membuat kita sangat terpuruk akan keadaan, seolah-olah kita berpikir bahwa kita tidak memiliki kelebihan yang kita miliki. Eits, berhenti untuk berpikir seperti itu. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki kelebihannya masing-masing. Kita tidak perlu frustasi dan bingung akan hal tersebut. Kita tidak perlu memikirkan hal tersebut begitu mendalam, seolah-olah kita menjadi sesosok yang tidak berguna karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Marilah kita menerima diri kita dengan apapun yang ada. Misalnya, kita bisa melakukan A atau B atau C, dan kita harus mensyukuri hal tersebut. Selain itu, pasti kita juga memiliki kelebihan-kelebihan yang lain yang belum kita temukan. Maka dari itu, kita harus menemukan kelebihan tersebut. Karena semua ini tidak dipandang dari seberapa cantik kita, seberapa tampan kita, atau seberapa hebat kita, seberapa pintar kita. Semua tersebut kembali lagi kepada kita. Bagaimana kita bisa bersyukur akan apa yang kita miliki. Hal yang pertama adalah kita harus bisa menerima diri kita sendiri, memulai self-care dan juga self-love. Berhentilah untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, dan memulailah untuk menyayangi diri kita. Kita bisa mencintai diri kita dengan memberikan waktu istirahat seperti tidur, makan, ataupun jalan-jalan yang membuat hati kita senang. Kembalilah untuk berpikir bagaimana kita bisa menyenangkan diri kita. Kita perlu egois kok untuk sesekali, karena itulah yang kita cari. Karena kebahagiaan kita adalah kebahagiaan yang membuat kita senang. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Mengenai pengertian, fungsi, serta perbedaan dari histogram, poligon frekuensi, serta ogive. Yang pertama ada histogram. Histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data.
Fungsi dari histogram adalah untuk mengetahui distribusi atau penyebaran data sehingga dengan demikian didapatkan informasi yang lebih banyak dari data tersebut dan akan memudahkan untuk mendapatkan kesimpulan dari data tersebut. Yang kedua ada polygon frekuensi. Polygon frekuensi merupakan grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Fungsi dari polygon frekuensi adalah digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Dan yang terakhir ada OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Fungsi utama dari OGIF adalah untuk memperkirakan median, kuartil bawah, dan kuartil atas. Selanjutnya ada perbedaan antara histogram, polygon frekuensi, dan OGIF. Perbedaannya antara lain, 1. Histogram menggunakan batas kelas, sedangkan polygon frekuensi menggunakan titik tengah, dan OGIF menggunakan nilai frekuensi kumulatif. Kemudian, perbedaan selanjutnya, grafik histogram berwujud segi empat atau menyerupai diagram batang, sedangkan polygon frekuensi berwujud garis atau kurva yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan OGIF berwujud garis. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.